Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi dengan NIM 2106033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, chapter 3 dari buku MenQ untuk memenuhi tugas kuliah Ekonomi Makro 2 yang diampu oleh Bapak dengan judul chapter 7 ini yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi, Akumulasi Modal, dan Pertumbuhan Penduduk. Pertama, kita akan membahas tentang akumulasi modal. Fungsi produksi dan persediaan barang. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi dari input angkatan kerja yang biasa dilambangkan dengan L, modal dengan K, teknologi produksi, ke dalam output atau barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Hal ini dapat kita lihat pada rumus Y sama dengan fungsi dari K dan L. K ini adalah kata kerja dan L adalah eh, K adalah K adalah modal dan L adalah angkatan kerja. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja menentukan jumlah output tiap pekerja, yaitu Y sebagai fungsi produksi yang Y output tiap pekerja yang dipengaruhi oleh modal. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja, K menentukan berapa output per pekerja, seperti yang bisa kita lihat pada kurva. Pemilihan fungsi produksi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat 1 unit, Y meningkat sebesar MPK unit. Jika K meningkat 1 unit, maka MPK tadi adalah maka Y akan meningkat sebesar MPK unit. Fungsi produksi menjadi lebih besar ketika K naik, yang menunjukkan penurunan fungsi produksi marginal. Selanjutnya, fungsi produksi dan permintaan barang. Fungsi konsumsi per tenaga kerja dapat ditulis dengan Y, C ditambah I. Model Solo mengasumsikan selain mengonsumsi sebesar C, pekerja juga memiliki simpanan sebesar S di dalam makanan S atau saving, di mana jika jumlah yang bisa dikonsumsi adalah 1, maka jumlah aktual yang dikonsumsi adalah 1 dikurangi dengan saving. Pertumbuhan persediaan modal dan kesiapan depan. Dua kekuatan mempengaruhi persediaan modal, ada investasi dan depresiasi, di mana investasi ini adalah pengeluaran tempat usaha dan peralatan, dan depresiasi adalah menuanya modal lama menyebabkan persediaan modal menurun. Untuk investasi sebagai fungsi dari persediaan modal tiap kerja sendiri itu dirumuskan dengan I sama dengan S atau saving fungsi dari K atau modal. Persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada dengan akumulasi modal baru, yaitu I, investasi. Tingkat tabungan S atau saving menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi untuk setiap tingkat K. Output adalah fungsi dari K, investasi adalah saving fungsi dari K atau kapital, dan konsumsi adalah fungsi dari kapital dikurang fungsi dari S. Yang bisa kita lihat dari tabel yang ada di sebelah kiri kita, di mana output konsumsi dan investasi tingkat tabungan S menentukan alokasi output di antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat modal K, output adalah F fungsi K dan investasi adalah S fungsi K. Bawah menjelaskan, nah kita lanjut. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini, grafik di bawah ini menjelaskan bahwa pada saat K absen, maka depresiasi sebanding dengan investasi. Ketika investasi melebihi depresiasi, maka modal akan naik. Begitu juga sebaliknya. Jika investasi kurang dari depresiasi.
bagaimana simpanan mempengaruhi pertumbuhan modal Solo, menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output yang juga rendah. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi simpanan baru. Dalam model Solo, tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat, namun hanya bersifat sementara, sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru. Jadi, jika perekonomian bisa menjaga tingkat tabungan yang tinggi, maka akan menjaga persediaan modal dan output tetap tinggi, tapi tidak bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi selamanya. Selanjutnya dan tingkat modal dan ya Mas. Pertama kita akan membandingkan steady state atau kondisi mapan. Nilai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah Mas atau golden rule levels of capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identifikasi pendapatan nasional, di mana bisa kita ketahui pendapatan dengan rumus Y sama dengan C ditambah I, konsumsi tambah investasi, dan diubah menjadi C konsumsi sama dengan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dikurang investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita substitusi nilai output dan investasi. Output tiap pekerja dan kondisi mapan adalah F kapital, di mana kapital adalah persediaan modal tiap pekerja. Lalu karena persediaan modal tidak berubah, investasi sama dengan depresiasi, substitusi FK untuk Y dan DK untuk I, maka didapatkan modal akhirnya adalah C aksen sama dengan fungsi dari K aksen derivatif K aksen atau turunan dari K. Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output dikurangi depresiasi. Ini menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang harus dipakai. Output perekonomian digunakan untuk mengkonsumsi atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan oleh variabel K tadi. Dan konsumsi kaidah emas adalah C aksen. Kita sederhanakan tingkat modal kaidah emas dengan kemiringan fungsi produksi. Nah, itu adalah produk marginal modal MPK. Kemiringan derivatif K aksen adalah derivatif karena dua kemiringan ini sama dengan K aksen. Thomas. Kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan derivatif. Transisi Golden Rule State. Yang pertama, jika persediaan modal terlalu besar, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang membuat tingkat tabungan menurun. Misalnya, menurunkan tingkat bunga deposito, penurunan tingkat simpanan membuat konsumsi meningkat, investasi menurun, dan secara bertahap persediaan modal menurun. Investasi menurun membuat jumlah kurang dari depresiasi. Akibatnya, ekonomi tidak lagi dalam kondisi mapan. Persediaan modal yang secara bertahap menurun membuat output konsumsi dan investasi juga menurun. Tiga variabel akan terus menurun sampai ekonomi mencapai kondisi mapan baru. Dua, jika modal awal terlalu kecil, jika persediaan modal terlalu kecil, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan simpanan. Ketika ada simpanan membuat konsumsi turun dan investasi naik. Investasi naik menyebabkan persediaan modal naik secara bertahap, yang menyebabkan output konsumsi dan investasi naik secara bertahap sampai mencapai kondisi penduduk modal Solo. Dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara
Tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan, di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solo untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, jika tambahan pertumbuhan populasi pada model, kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan. Bisa kita lambangkan dengan N. Steady state dengan pertumbuhan penduduk seperti depresiasi pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan D adalah tingkat depresiasi, maka D ditambah N, K adalah investasi, yaitu impas break investment. Jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja adalah kekuatan. Seperti yang kita lihat agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi S fungsi dari kapital harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi D ditambah N. Ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh dalam kondisi mapan. Saya berperspektif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi modal Solo memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah, dan karena pendapatan lebih rendah, kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal. Kondisi mapan dari K1 ke K2 perubahan persediaan modal prakerja. Model Thomas Robert Malthus ada dalam bukunya An Essay on the Principle of Population as Affect the Future Improvement of Society menyatakan bahwa kenaikan populasi penduduk adalah hambatan dalam usaha meningkatkan standar hidup. Model Kramerian sementara itu kemudian menyatakan bahwa kenaikan populasi adalah kunci dari kenaikan kesejahteraan ekonomi. Jika terdapat lebih banyak orang, maka akan terdapat lebih banyak ilmuwan, penemu, dan teknisi untuk berkontribusi dalam penemuan dan sekian yang dapat terlebih terkurang dari saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.